Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alvina Sukmamedasi dari program studi S1 Psikologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan iman kepada makhluk gaib dan juga referensi pada materi kali ini saya dapatkan pada modul teori AIK 1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Langsung saja, iman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan kali ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib, menempuh dua cara, yaitu melalui perintah atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Yang kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya, malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Yang termaktub dalam hadis riwayat Muslim yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Malaikat tidak dilengkapi oleh awal nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada beberapa tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia, seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, membunuh tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Yang ketiga, malaikat Izrofil, bertugas meniup trompet di hari kiamat dan berbangkit. Yang keempat yaitu malaikat maut, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Dan yang kelima yaitu malaikat Rokib dan Atid, yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiroman Katibin, yang bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Hafazah, yang bertugas memelihara segala catatan amal manusia. Yang keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh, malaikat Ridwan, menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan, malaikat Malik menjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat dan menyiksa penghuni neraka. Yang kesembilan yaitu malaikat yang bertugas memikul arsy
Yang ke-10, malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma. Sedangkan Adam mampu menjawabnya karena memang diberi ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawani hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di permukaan bumi. Adapun juga hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas apa perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Adapun juga makhluk gaib lainnya yaitu seperti jin. Jin secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jannah, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua yaitu iblis. Kata iblis berasal dari kata al-blasa yang artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang. Yang ketiga yaitu syaitan. Kata syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena dijauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya yang disebut syaitan. Yang mana iblis yang merupakan nenek moyang syaitan adalah makhluk yang akan hidup sampai hari kiamat kelak. Iblis diberi umur yang demikian panjang karena permintaannya kepada Allah. Permintaan ini berkaitan dengan peristiwa penolakannya untuk memberikan hormat kepada Adam. Sehingga iblis dan juga setan itu dilaknat oleh Allah. Setelah peristiwa itu mereka berjanji untuk tidak berhenti mengajak dan menggoda manusia untuk menyimpang dari ajaran Allah. Pada saat yang bersamaan, yang disebutkan pula bahwa iblis juga mempunyai keturunan. Sebagaimana Allah mengirimkan malaikat kepada manusia untuk memberikan petunjuk, mengkokohkannya, maka Allah juga menciptakan setan bagi manusia. Adapun tugas utama setan ini adalah menggoda dan menjerumuskan manusia dalam kehidupan yang sesat. Setan berusaha menampakkan kepada manusia hal-hal yang buruk, seolah-olah sebagai perbuatan yang baik. Oleh karena tugasnya demikian, ketika ada seseorang yang cenderung dalam dirinya melakukan perbuatan negatif, maka keberadaan setan sangat besar pada dirinya tersebut. Karena kuatnya iblis pada manusia, Allah menyebut mereka sebagai musuh yang nyata.
Untuk menghadapi dahsyatnya bujuk rayu dan godaan setan, cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah dan malaikat yang senantiasa mengarahkan kepada kebaikan, menanamkan sifat-sifat ilahiyah dan malakutiyah dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan akan memberikan cahaya cemawang dalam jiwa dan memenuhi hati nurani dengan nur yang gilang gemilang. Jikalau hati sudah cemerlang dan jiwa sudah bersinar dengan nur keimanan, maka pasti akan terhapus segala macam godaan dan rayuan setan. Semoga kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk, dan juga kita meyakini bahwa setan adalah musuh nyata manusia yang harus kita hindari. Dan juga kita harus beriman kepada malaikat. Demikian, yang mana malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Itulah video singkat dari saya, penjelasan dari iman kepada makhluk gaib, yang mana kita harus beriman kepada makhluk gaib karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Demikianlah video singkat dari saya dan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.